Ya, sudah terlihat. Sudah, Kak. Oke, untuk tutorial UAS, ini dilaksanakannya minggu terakhir karena pada Sabtu sebelumnya itu kan ada beberapa yang menjadi pengganti kuliah. Jadi dilaksanakan pada minggu terakhir. Untuk tutorial keempat itu nanti hari Sabtu. Aku dapat pesan dari Ibu Dewi itu kalian disuruh mengerjakan tugas kelompok lalu dipresentasikan. Untuk tutorial kali ini kita membahas soal seperti biasa saja. Materi untuk ujiannya itu yang setelah UTS adalah penggunaan integral. Jadi dimulai dari luas. Ada luas di ekstra kartesius dan ekstra kutub. Kalau di ekstra kartesius kan sudah dari SMA ya. Kalau yang ekstra kutub itu baru. Kemudian ada volume. Ini juga ada kartesius dan kutub. Kemudian kalian diajarkan dua cara. Untuk yang kartesius itu menggunakan kulit tabung atau menggunakan cara cakram. Oke, ini tergantung soalnya ya, lebih mudah menggunakan yang mana. Kemudian ada panjang unsur. Lalu ada diferensial unsur. Diferensial unsur ini sebenarnya ambilnya dari panjang unsur ya, mirip-mirip. Kemudian ada luas-luasan putar. Luasan putar. Kemudian ada pusat massa. Pusat massa ini ada beberapa dari luasan daerah. Kemudian dari benda putar. Kemudian ada dari luasan putar. Kemudian yang terakhir ada teorema Pappus-Guldin. Jadi ini berguna kalau daerahnya diputar terhadap suatu garis yang miring-miring. Kalau sumbu X dan sumbu Y kan sudah bisa. Ini ada dua juga yang untuk menghitung luasan putar dan menghitung volume benda putar. Kalau yang luasan putar itu memanfaatkan pusat massa yang ini. Kalau yang volume memanfaatkan pusat massa benda putar. Ini jangan sampai terbalik ya. Mulai dari yang paling mudah dulu, dari luas. Ini masih standar ya. Jadi kita punya dua kurva. X sama dengan Y kuadrat plus 2Y min 3. Kemudian ada X sama dengan 3Y plus 3. Oke, langkah pertama yang akan aku lakukan kalau mengerjakan soal seperti ini adalah menggambarkan dulu kurvanya. Ini bisa kita tulis sebagai Y plus 3, Y min 1. Berarti titik potong dengan sumbu Y, sorry. Ya benar, titik potong dengan sumbu Y itu di 1 dan min 3. Oke, kemudian titik puncaknya min 1, min 4. Min 4, min 1 berarti jadi kurang lebih seperti ini gambarnya.
Kemudian untuk 3Y plus 3, berarti di sini ada 3. Kemudian ada minus 1. Oke, anggaplah seperti ini. Kemudian akan mencari titik potongnya. Terjadi saat kita samakan ini Y kuadrat plus 2Y min 3 sama dengan 3Y plus 3. Ini akan ekuivalen dengan Y kuadrat min Y min 6 sama dengan 0. Berarti kita punya Y plus 2 dikali Y min 3 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan minus 2 atau Y sama dengan 3. Sebentar. Benar ya. Oke, untuk volumenya berarti kan daerahnya yang ini. Kemudian dari minus 2 sampai 3. Ini jangan terbalik ya. Kalau biasa kan kita bekerja di Y sama dengan Fx. Itu kan batasnya dalam X. Sedangkan kalau di sini batasnya dalam ini, berarti dari minus 2 sampai 3. Oke, kemudian untuk daerah yang dibatasi dua kurva, kita menggunakan selisih dari persamaan dua kurva ini. Berarti Y sebentar, X dikurang X2 ya, DY. Oke, berarti ini integral minus 2 sampai 3. X1 nya itu yang di atas posisinya, berarti yang 3Y plus 3 dikurangi dengan Y kuadrat plus 2Y minus 3. Ini sama dengan integral min 2 sampai 3, tinggal dioperasikan seperti biasa, berarti minus Y kuadrat plus Y plus 6 DY. Ini tinggal diintegralkan seperti biasa, seperti sebelum UTS. Min Y pangkat 3 per 3 plus Y kuadrat plus per 2 plus 6Y. Oke, dari minus 2 sampai 3. Oke, ini bisa kalian lanjutkan sendiri ya sebagai latihan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Kak. Iya. Sedikit menggema ya. Kalau di aku rada menggema gitu. Ya? Iya. Oke, sebentar. Oke, kalau sekarang apakah masih menggema? Kalau di aku masih ya Kak, tapi nggak tahu kalau di teman-teman yang lain. Masih Mas. Oke, sebentar ya.
Kalau sekarang apakah masih menggema? Udah enggak, Kak. Makasih, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Ini masih standar. Oke, Vira, Fatma. Maaf Mas, tadi masih belum mengerti yang mengenai kenapa X1 dikurang X2, kenapa nggak X2 dikurang X1? Oh, X1 dan X2 ini cuman simbol saja kok. Kalau X1-nya aku ambil yang ini kan tidak masalah ya. Yang penting X1 itu yang di atas. Kalau di kelas diajarnya X2 dikurang X1 ya. Ini cuman lambang aja kok. Kan kita ngambilnya yang penting yang mengurangi itu yang lebih di atas dia. Yang di atasnya itu garisnya ya Mas, bukan yang kurvanya? Ya, yang garisnya. Oke. Terima kasih Mas. Bentar, aku kayaknya gambarnya salah ya. Oke, kayaknya aku gambarnya salah deh. Oke, kita gambar ulang saja. Berarti kan ini 1, kemudian -3. Kemudian di sini -4, -1. Oke, gambarnya harusnya seperti ini ya. Ini. Oke, ini di sini Y-nya 3. Ini -2. Oke, sudah benar. Oke, apakah sudah jelas, Vira? Jadi ini cuma notasi saja kok. Kalau di lembar jawab aku akan langsung menuliskan yang ini. Mas, mohon maaf banget, berarti kalau yang di arsir tuh yang atasnya tuh bukannya yang si kurvanya ya, bukan garisnya atau Yang garisnya kok. Kita kan memandangnya ini dari itu ya. Dari sudut pandang yang ini, sumbu Y-nya itu. Kalau kita mainnya kalau kita menyatakan kurva ini sebagai Y sama dengan Fx, ini yang di atas yang kurvanya. Tapi kalau kita memandang X sama dengan GY, ini yang di atas garisnya. Kan ini semacam kalau kita rotasi 90 derajat, kita pandang seperti ini jadinya. Oke. Nah, ini kan garisnya yang di atas ya. Karena kita bekerjanya pada ya. Makasih Mas. Kalau kamu bingung, nanti cek di hasil akhirnya saja. Ini seharusnya hasil akhirnya positif kok. Kalau hasil akhirnya negatif, berarti kamu terbalik. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita masuk ke luas di SK Kutub. Oke, ini bisa kalian coba dulu ya. Atau ini aku kerjakan dulu deh. Nanti yang satu lagi kalian coba. Oke, di sini kita punya 2 kardioda. Kita gambar dulu seperti biasa. Untuk menggambar kardioda, biasanya aku akan menggunakan 4 titik saja.
itu di theta sama dengan 0, kemudian pi per 2, pi, dan 3 pi per 2. Untuk yang 1 plus sin theta dulu. Berarti ketika tetanya 0, itu R-nya 1, tetanya pi per 2, R-nya 2. Kemudian ketika tetanya 3 pi per 2, itu R-nya 0 ya. Oke, ini kok R sih. Ini 1. Ini pi dulu ya. Oke, ketika 3 pi per 2 tadi 0. Kemudian untuk yang 1 plus cos theta, ketika tetanya 0, ini 2. Ketika tetanya pi per 2, ini 1. Ketika tetanya pi, ini 0. Ketika tetanya 3 pi per 2, ini 1. Oke, untuk gambarnya berarti 0 itu 1, 2, 1, 0. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini untuk yang 1 plus sin theta. Oke, sebentar. Ini. Kemudian untuk yang 1 plus cos theta, ini 2, 1, 1. Oh. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya, meskipun kurang bagus. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah mencari titik potongnya. Jadi kalau kita samakan, ini 1 plus cos theta, ini 1 plus sin theta. Oke, kita tentukan daerahnya dulu. Jadi di dalam kardioda 1 plus sin theta dan sekaligus di luar kardioda 1 plus cos theta. Berarti yang ini. Untuk titik potongnya berarti kita samakan 1 plus sin theta sama dengan 1 plus cos theta. Berarti kita punya sin theta sama dengan cos theta. Berarti kita punya tan theta sama dengan 1. Oke, kedua ruas ini kita bagi dengan cos theta. Oke, selanjutnya titik potongnya di mana saja, ada yang bisa bantu? Titik potongnya di pi per 4 dan 3 pi per 4 ya. Oke, kita ingat tan pi per 4 itu 1. Kemudian tangan itu periodik setiap pi per 2. Berarti tinggal kita tambahkan pi per 2 saja. Jadi 3 pi per 4 dan pi per 4. Oke, ini seharusnya berpotongan di 3 pi per 4. Berarti gambarku perlu sedikit diperbaiki. Berarti gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada daerah juga. Oke, kemudian untuk luas di SK kutub itu seperti ini, setengah.
integral dari alfa sampai beta R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat d theta. Kalau di sini R1-nya itu yang kurva lebih luar, sedangkan R2-nya itu kurva yang lebih dalam. Oke, dari gambar ini ada yang bisa membantu untuk R1 dan R2-nya yang mana? Antara 1 plus sin theta dan 1 plus cos theta, R1-nya yang mana? Plus sin theta. Oke, benar ya. R1-nya itu yang 1 plus sin theta. Oke, setengah. Kita kosongkan dulu untuk atasnya. Yang lebih di luar itu 1 plus sin theta. Kemudian yang lebih di dalam itu adalah 1 plus cos theta. Oke, kemudian untuk batasnya dari mana sampai mana? Dari pi per 4 sampai 3 pi per 4 bukan Mas? Iya, benar ya. Dari pi per 4 sampai 3 pi per 4. Dari pi per 4 sampai 3 pi per 4. Oke, ini tinggal dilanjutkan seperti sebelum UTS. Mungkin aku bantu sedikit. Ini setengah. Pi per 4 sampai 3 pi per 4. Berarti ini kan 1 plus 2 sin theta plus sin kuadrat theta. Kemudian dikurangi 1 ditambah 2 cos theta ditambah cos kuadrat theta d theta. Nah, ini kan setengah integral pi per 4 sampai 3 pi per 4. Satunya bisa di-cancel. Berarti 2 sin theta dikurang 2 cos theta plus sin kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta. Oke, ini bisa kalian sederhanakan menggunakan identitas trigonometri. Bisa kalian pakai yang mana saja. Kalau aku akan menggunakan ini, cos 2 theta. Itu kan sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Nah, berarti ini merupakan minus cos 2 theta. Ini akan sama dengan setengah integral pi per 4 sampai 3 pi per 4 2 sin theta dikurang 2 cos theta kemudian dikurangi cos 2 theta. Theta. Oke, berarti setengah kita integralkan seperti biasa. 2 sin theta menjadi minus 2 cos theta. Kemudian minus 2 cos theta itu menjadi minus 2 sin theta. Lalu untuk min cos 2 theta itu menjadi min setengah sin 2 theta. Dari pi per 4 sampai 3 pi per 4. Oke, tinggal kita substitusikan. Minus 2 cos 3 pi per 4 dikurang 2 sin 3 pi per 4 min setengah sin 3 pi per 2 kemudian dikurangi dengan ini minus 2 cos oh ya benar pi per 4 minus 2 sin pi per 4 minus setengah sin pi per 2. Oke. Aku pakai kurung saja. Kurung itu. Oke.
Nah, ini bisa kalian lanjutkan sendiri ya. Ya, yang perlu diperhatikan, kalau di sini hasilnya negatif, kalian perlu mengecek kembali pekerjaan kalian, karena mungkin ada sesuatu yang salah. Kita tahu luas itu tidak mungkin negatif, panjang busur tidak mungkin negatif, volume tidak mungkin negatif, dan seterusnya. Kalau negatif berarti ada yang salah. Entah mungkin kurvanya terbalik, R1 dengan R2-nya, atau batasnya yang salah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang soal ini? Oke, Vira masih resen dari tadi ya? Enggak. Baru resen. Oh ya. Maaf Mas, Langsung tanya, aja, Pak. itu kan yang 3π/4 itu ya? 3π/4 itu kan berarti 135 ya Mas? Itu Iya. enggak, ini yang gambarnya itu. Itu kalau tadi aku tuh kok 5π/4 ya Mas? Iya. Sebentar. Oh iya, tan itu periodiknya pi ya. Oh iya, aku salah. Ini 5π/4. Oke, terima kasih Vira. Mas. Ini harusnya 5π/4 ya. Oke, ini berarti 5π/4 ini juga. Oke, tidak perlu raise hand ya, langsung saja tidak apa-apa. On mic langsung. Oke, ini perlu diubah. Ini dan ini. Mungkin di sini kebanyakan aku tidak akan melanjutkan perhitungannya karena cukup menyulitkan. Kita sebaiknya fokus ke ininya dulu, menentukan bentuk integralnya. Oke, untuk soal ini bisa kalian coba dulu. Sekitar 5 menit seperti biasa. Atau 3 menit saja deh. Untuk menemukan bentuk integralnya saja.
Di sini aku berikan gambarnya dulu. Di sini aku gambar menggunakan cover ya. Kalau tidak salah ini pakai Desmos atau GeoGebra, aku lupa. Jadi gambarnya seperti ini. Ada satu min cos theta. Yang ini satu min. Yang biru itu satu min cos theta. Sedangkan yang orange itu adalah cos theta. Oke, setelah menggambar, itu seperti biasa kita mencari titik potongnya. 1 min cos theta, ini kita sama dengan cos theta. Berarti kita punya 2 cos theta, itu sama dengan 1. Sehingga cos theta sama dengan setengah. Dan tetanya itu adalah pi per 3 atau min pi per 3. Oke, untuk min pi per 3 ini bisa juga 5 pi per 3. Ini sama saja ya. Tergantung kalian sukanya yang mana. Biasanya ada yang menuliskan itu theta itu dari 0 sampai 2 pi. Ada juga yang menggunakan dari min pi sampai pi. Jadi min pi per 3 ini bisa pakai 5 pi per 3 kalau penulisannya seperti ini. Atau bisa pakai yang ini kalau penulisannya seperti ini. Sama saja. Tapi aku lebih suka menggunakan yang 5 pi per 3. Oke, di sini pi per 3 dan 5 pi per 3 sudah ketemu atasnya dan gambarnya. Kemudian kita akan menentukan luas yang dicari. Oke, ini tidak bisa dicoret seperti ini. Untuk area yang kita cari, kita arsir dulu di dalam 1 min cos theta dan di luar cos theta. Oke, berarti yang ini ya. Di sini. Di sini. Dan di sini. Oke, bisa kita perhatikan di sini luas yang atas ini. Kalau kita pisahkan ini yang atas dengan yang bawah itu sama persis. Jadi kita bisa cari dengan menggunakan yang atas saja. Kalau yang menggunakan keduanya juga boleh, tapi aku lebih suka menggunakan yang atas. Oke, di sini ada yang bisa membantu untuk integral luasnya seperti apa? Oke. Oke, mungkin yang setengah atas dulu. Ada yang bisa membantu untuk setengah atas. Mungkin R1-nya dulu, ada yang tahu R1-nya seperti apa? 1 min cos theta ya, Mas? Oke, kita tuliskan dulu 1 min cos theta. Kemudian untuk R2-nya, berarti yang cos theta ya? Iya, Mas. Oke, kemudian untuk batasnya? Pi per 3 sampai pi ya, Mas? Pi per 3 sampai pi, seperti ini? Iya. Oke, kita pindahkan dulu. Tidak bisa dipindah. Kita tulis ulang A per 2. Ini kita mencari setengah atas ya. Jadi ini sama dengan setengah
pi per 3 sampai pi 1 min cos theta kuadrat dikurang cos theta kuadrat. Oke, seperti ini. Ada yang kurang setuju? Oke, ini kita kembalikan dulu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju dengan integralnya seperti ini? Ini pi per 3. Oke, bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju? Setuju, Mas. Oke, ada pendapat lain mungkin? Atau semuanya setuju? Oke, aku lanjutkan saja ya. Di sini kita perhatikan. Sebenarnya dia berpotongan di 3 titik. Di theta sama dengan pi per 3, theta sama dengan 5 pi per 3, dan theta sama dengan 0. Tapi ketika di theta sama dengan 0, mereka melaluinya bukan ketika yang sama. Jadi kalau di sini titik pusat ini itu dilalui ketika theta sama dengan pi. Kalau oleh cos theta. Sebentar. Kalau oleh cos theta berarti theta sama dengan pi per 2. Oke, sedangkan oleh 1 min cos theta itu ketika theta sama dengan 0. Oke, kalau kurvanya seperti ini, kalian harus berhati-hati. Nah, tapi sebenarnya tanpa perlu memperhatikan itu, dari sini saja kelihatan. Kalau kita perhatikan, dari theta sama dengan pi per 2 sampai theta sama dengan pi, itu daerah yang merah ini cuma dibatasi oleh 1 kurva. Kalau yang ini kan dibatasi 2 kurva. Jadi kita pakai yang seperti ini. Tapi ketika di sini, ini dia cuma dibatasi oleh 1 kurva. Jadi seharusnya bentuk integralnya adalah seperti ini. Yang ini dari pi per 3 sampai pi per 2. Kemudian ditambahkan lagi dengan ini. Dari 2 sampai pi dikali 1 min cos theta dikuadratkan. Oke, jadi kita perlu berhati-hati karena di sini dia cuma dibatasi 1 kurva. Dari theta sama dengan pi per 2 sampai theta sama dengan pi. Kalau yang di sini dari theta sama dengan pi per 3 sampai theta sama dengan pi per 2 itu dibatasi 2 kurva. Jadi kita menggunakan selisih. Sedangkan yang satu lagi kita tidak mencari selisihnya karena dia cuma dibatasi 1 kurva. Oke, untuk A-nya berarti tinggal kita kalikan 2. Pi per 3, pi per 2, 1 min cos theta kuadrat dikurang cos kuadrat theta. Theta ditambah sampai pi 1 min cos theta kuadrat d theta. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini seperti sebelumnya, kalian lanjutkan sendiri ya. Ada yang kurang paham? Kenapa seperti ini? Bisa ditanyakan lagi kalau belum paham. Itu yang bagian kanan itu kenapa jadi integral pi sampai pi per 2 yang ditambah ini, yang di sebelah kanan? Ya, yang ini. Iya. Nah, kita mencari daerah yang ini. Jadi ini kita anggapnya membagi lagi menjadi 2 daerah. Daerah yang ini
dan daerah yang ini. Kalau daerah yang ini kan dia cuma dibatasi satu kurva aja. Sedangkan yang di sini dia dibatasi dua kurva. Yang ini kurva luar, yang cos theta sebagai kurva yang di dalam. Jadi perlu kita pecah seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, dari pi per 4 sampai 5 pi per 4, itu dia selalu dibatasi dua kurva. Nah, ini kan dibatasi dua kurva, ini juga dibatasi dua kurva. Sampai sini pun dia dibatasi dua kurva. Makanya bisa langsung seperti ini. Sedangkan yang di sini, yang di sini dibatasi dua kurva, sedangkan yang di sini cuma dibatasi satu kurva. Oke, apakah menjelaskan? Oke Kak, makasih Kak. Oke, yang aku jelaskan tadi, ketika dia berpotongan, biasanya di titik pusat ini, tetapi dia tidak muncul ketika kalian menyelesaikan ini. Nah, itu perlu berhati-hati. Biasanya ciri-cirinya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita lanjut ke soal berikutnya saja. Tentang volume. Oh iya, sebelumnya aku berikan sedikit tips dulu. Di sini kan untuk aplikasi integral ini ada banyak ya, seperti yang aku review di awal tadi. Nah, itu sebenarnya saranku, jangan kalian hafal semuanya. Kalau dulu aku juga menghafal, tapi tidak semuanya ya. Jadi seperti luas di SK Cartesius, kemudian volume di Cartesius, kemudian untuk panjang busur. Ini ada semacam trik untuk menurunkan. Jadi tidak perlu kalian hafalkan. Tapi ini tergantung juga. Ada orang yang lebih suka menghafal, ada orang yang lebih suka langsung menurunkan. Oke, kalau luas, misalkan seperti ini, kita punya Y sama dengan Fx. Nah, ini kan untuk menurunkannya, kita partisi dia menjadi sejumlah subinterval. Kemudian persegi panjang ini kan luasnya adalah panjang kali lebar. Lebarnya adalah delta X. Kemudian tingginya itu adalah Fx Xi star. Nah, berarti luas persegi panjangnya adalah Fx I star dikalikan delta X. Lalu kita jumlahkan dari 1 sampai N. Jadi kan ada sejumlah persegi panjang ya. Dari A sampai B. Nah, ini kita bagi menjadi N persegi panjang. Berarti kan perlu kita jumlahkan semua luas persegi panjangnya. Berarti luasnya adalah seperti ini. Nah, tapi ini masih kurang akurat. Perlu kita limitkan untuk N menuju tak hingga. Nah, ini ketika integral tentu awal seharusnya kalian sudah dijelaskan ya, yang sebelum UTS. Nah, ini berubah menjadi, yang ini berubah menjadi integral, kemudian ini jadi Fx. Kemudian delta X itu jadi dx. Dari A sampai B. Kemudian untuk volume, kan seperti ini, kalian punya. Ini sama juga seperti tadi, tapi di sini partisinya merupakan luas lingkaran. Permukaannya lingkaran, tapi ininya merupakan bagian dari tabungnya. Berarti kalau ini delta X, jari-jarinya kan adalah Fx star. Berarti volume tabung ini adalah Pi kali R kuadrat dikali T. Ini kan rumus aslinya. Kalau di sini R-nya adalah Fx star. Dikuadratkan. Kemudian untuk tingginya, ini adalah delta X. Kita limitkan menuju tak hingga. Untuk jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini berubah menjadi integral.
Kemudian ini pi fx kuadrat dx. Kemudian untuk panjang busur, kita manfaatkan Pythagoras. Sebentar. Kita partisi juga. Oke, misalkan ini delta x, ini delta y. Berarti panjang busur ini bisa kita dekati dengan akar delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Nah, ini jumlahan. Kemudian kita limit. Berarti panjang busurnya integral dari A sampai B. Ini. Kalau ini jadi dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, ini perlu kita ubah sedikit. Jadi seperti ini, dx-nya kita keluarkan. Berarti kan jadi dx. Tapi yang kita ambil tuh dx kuadrat. Berarti di sini 1 plus dy dx kuadrat. Oke, jadilah rumus panjang busur. Oke, tapi seperti yang aku katakan tadi, ada yang kurang suka menurunkan, jadi bisa kalian hafal saja. Oke, kita lanjut ke soal. Oke, supaya gambarnya lebih akurat, aku pakai pembahasanku saja. Aku stop share dulu. Ini apakah terlihat? Dokumenku yang ini, apakah terlihat? Terlihat ya? Iya. Oke, di sini kita punya kurva y sama dengan x kuadrat plus 1, kemudian garis y sama dengan 3 min x. Kita gambar dulu seperti ini. Kalau di ujian kalian perlu menggambar manual, tidak bisa pakai software. Kemudian kalian cari titik potongnya. Oke, kita sama dengan K. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan x minus 3. Jadi seperti ini. Kita faktorkan. Lalu kita cari titik potongnya. Kemudian kita punya daerahnya dibatasi dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Berarti selain gambar ini dengan ini, kita tambahkan satu garis lagi. Oke, tadi titik potongnya di minus 2 sampai 1. Di minus 2 sampai 1. Minus 2 atau 1. Yang di dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Nah, berarti kita punya daerahnya terpartisi seperti ini. Menjadi dua benda. Jadi dua benda. Kalau kita putar, berarti kita perlu mencari volumenya satu per satu, lalu kita jumlahkan. Ini tinggal cari volume seperti biasa saja. Ada yang bisa bantu untuk integralnya? Mungkin untuk yang ini dulu. Ada yang bisa bantu untuk integralnya? Oke, sebentar. Oke, ada yang bisa bantu untuk integralnya? Oke, ini kita anggap daerah pertama, ini kedua.
Yang daerah pertama dulu. Ya, ini untuk yang aku turunkan. Ini tinggal, kan volumenya seperti ini. Kalau dua kurva ya tinggal dicari selisihnya saja. Jadi integral sampai B F1 X kuadrat dikurang F2 X kuadrat. Seperti biasa, F1 X-nya itu yang lebih di atas. Oke, kalau di sini F1-nya yang mana? Oh ya, ini tadi persamaannya aku tuliskan juga. Oke, di sini untuk volume benda satu. F1X-nya yang mana? Oke, di sini P. Ada yang bisa bantu untuk F1X-nya atau Y1? Oke, 3-X ya, benar ya. 3-X. Karena 3-X di sini posisinya lebih di atas. 3-X dikuadrat. Kemudian dikurang X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Oke, batasnya jangan lupa dari 0 sampai 1 ya. Kan kita punya 0 sampai 1. Oke, kemudian untuk volume yang kedua, integralnya seperti apa? Bisa dibantu? Satu sampai 2. Oke, 1 sampai 2. Kemudian untuk yang diintegralkan? X kuadrat plus 1 min 3X min X. Seperti ini? Ya, Mas. Oke, jangan lupa dikuadratkan ya. Ini karena kita mencari volume. Kalau tadi kan untuk mencari luas. Kalau tidak ada pi-nya, kemudian tidak ada kuadratnya, itu kan untuk mencari luas. Sedangkan kita mau mencari volume. Jadi diberikan kuadrat. Seperti ini. Kalau kalian bingung dengan penurunannya tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengingat rumusnya. Ini cuman alternatif kalau bagi yang kurang suka menghafal. Oke, jadi seperti ini ya, benar ya. Untuk volume benda putar total tinggal kita tambahkan saja V1 ditambah V2. Nah, ini kan polinomial biasa, bisa kalian integralkan dengan mudah. Nah, kalian kerjakan sebagai latihan. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan lagi ya. Sekarang ke panjang busur kurva. Oke, ini cukup mudah, tinggal kita... Oh ya, untuk panjang busur kurva itu ada 3 jenis. Ada yang jika kurvanya persamaannya Y sama dengan Fx. Kemudian jika persamaannya X sama dengan GY. Kemudian jika bentuknya adalah parameter. Misalkan X sama dengan Ft. Y-nya sama dengan GT. Oke, untuk yang di sini, yang pertama, integral satu sampai X, kemudian akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Kemudian untuk yang kedua,
Ini kan panjang busurnya integral Y1 sampai Y2 1 plus dx dy kuadrat dy. Ya, kemudian untuk tips lain, kalau kalian agak bingung atau lupa dengan batas pengintegralnya, kalian perhatikan ininya. Kalau ininya dx, ininya harus dalam x batasnya. Begitu pula jika ininya dy, berarti batasnya harus dalam y. Oke, di sini kita punya jenis ketiga dalam bentuk parameter. Itu panjang busurnya seperti ini. T1 sampai T2 akar dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat dt. Di sini aku berikan tips lain ya. Untuk panjang busur ini, kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya semuanya sama, akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Tapi ini bukan contoh penulisan yang baik ya. Kalau kalian masukkan ke dalam sini, kan ini jadinya seperti ini. Oke, tapi ini bukan penulisan yang baik. Ini cuma untuk menghafal saja. Ini juga kalau kalian masuk dt kuadrat hilang, jadi dx kuadrat plus dy kuadrat. Oke, berarti untuk yang soal ini, tinggal kita masukkan ke rumus saja. Yang busurnya sama dengan integral. Batasnya dari 0 sampai 4, berarti ini 0 sampai 4 akar dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat dt. Oke, untuk dx dt-nya ada yang bisa bantu dx dt-nya? Tiga t kuadrat ya. Oke, 0 sampai 4 akar 3t kuadrat dikuadratkan. Kemudian untuk dy dt-nya itu 2t ya. Dua t kuadrat dt. Nah, ini sama dengan 0 sampai 4 integral akar 9t pangkat 4 ditambah 4t kuadrat dt. T kuadrat bisa keluar jadi t, berarti 0 sampai 4 t akar 9t kuadrat plus 4 dt. Nah, ini tinggal kalian substitusi. U sama dengan 9t kuadrat plus 4. Kalian kerjakan dengan integral substitusi sebagai latihannya. Oke, aku berikan kalian sebagai latihan supaya kita bisa lebih fokus mencari bentuk integralnya. Kalau penyelesaian integral kan relatif mudah ya, daripada menentukan bentuk integralnya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Maaf Mas, boleh lihat slide yang sebelumnya nggak ya? Oke, ini. Oh ya, udah Mas. Makasih Mas Billy. Oke, sebelumnya aku minta maaf kalau di tempatku agak ribut karena aku ini masih di tempat yang kurang nyaman ya, kurang kondusif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke luasan putar. Ini mungkin bisa kalian coba dulu sekitar 3 menit.
Ya, aku ada yang sedikit kelupaan. Untuk panjang busur, itu kalian harus berhati-hati. Kalau titik akhir dan titik awalnya itu sama. Itu biasa terjadi pada panjang busur di SK kutub ya. Biasanya ketika kalian mencari untuk theta antara 0 sampai 2 pi. Ini titik awal dan titik akhirnya itu sama. Nah, kalau seperti itu, kalian perlu membaginya menjadi beberapa daerah. Jadi misalnya seperti ini. Ini kan titik akhir dan titik awalnya sama di sini. Jadi kalian perlu membaginya menjadi mungkin dua daerah atau 4 daerah. Misalkan aku mencari dari sini sampai sini. Berarti integralnya nanti seperti ini. Dari 0 sampai pi, tapi kalian kalikan 2. Karena ini kan sama persis ya. Atau bisa juga kalian jadikan 4. Berarti 0 sampai pi per 2. Oke, kita kembali ke soal. Untuk soal ini, kira-kira kalau kalian menemukan soal ini di ujian, atau di kuis, atau tugas, kira-kira apa yang pertama kali kalian lakukan? Buat gambar dulu. Oke, buat gambar dulu. Kira-kira ini, oh ya, sudah diberitahu ya, busur setengah lingkaran. Ini kan bisa ditulis sebagai x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Tapi karena di sini y sama dengan akar, berarti kan y-nya positif. Artinya kita punya busur setengah lingkaran atas. Kurang lebih seperti ini. Dari min 1 sampai 1, ini 0, ini 1. Oke, selanjutnya apa yang kalian lakukan? Oke, Adel dan Hana dan Hasna dan Gaza dan Alwi, kira-kira apa yang kalian lakukan? Waduh. Caranya DS ya. Dari apa? DS. Itu kalau saya nyari DS dulu. Dari DS. Ya, Oke, DS-nya di sini bentuknya seperti apa? 1 akar 1 plus dy per dx kuadrat. Oke, sebaiknya kalian jangan membacanya dengan dy per dx ya. Karena ini bukan pecahan. Jadinya kalian bacanya dy dx saja. Baik ya. Nanti kalau kalian ketemu dosen yang kritis, nanti diprotes kalian mengucapkannya seperti itu. Iya, Pak. Oke, benar. Kita cari DS dulu. Karena kalau luasan putar, untuk kurva Y sama dengan fx, itu bentuk integralnya seperti ini. Integral A sampai B, Y ds. Oke, di sini ada 2pi. Nah, ds-nya ini, karena kurvanya Y sama dengan fx, ds-nya adalah ini. Oke, jadi kita cari ds-nya dulu. Sebelum itu berarti kita perlu mencari dy dx. Di sini kita punya y sama dengan akar 1 minus x kuadrat. dy dx-nya, oke, ini 1 min x kuadrat pangkat setengah. Berarti minus 2x dikali setengah dikali 1 min x kuadrat pangkat min setengah. Nah, ini bisa ditulis sebagai minus x per akar 1 minus x kuadrat. Berarti 1 plus dy dx kuadrat. Oke, langsung saja ds-nya. Sama dengan akar 1 plus dy dx kita kuadratkan. dx. Ini sama dengan akar 1 plus x kuadrat per 1 min x kuadrat dx.
Ini sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Oke, kemudian kita cari luas-luasan putarnya. Oke, tadi ada 2pi, integral A sampai B, Y ds. Oke, untuk batasnya min 1 sampai 1 ya. Nah, ini sama dengan 2pi, integral min 1 sampai 1. Y-nya tadi, kita punya persamaannya ini. Akar 1 min X kuadrat. Kemudian 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Ini sama dengan 2pi, integral min 1 sampai 1 dx. Oke, karena cukup mudah, aku selesaikan saja. 2pi, X dari min 1 sampai 1, ini hasilnya adalah 4pi. Oh ya, kalian tidak perlu khawatir dengan ds-nya. Karena ini bentuknya akar. Biasanya y-nya itu akan dibuat supaya bentuk akarnya ini menjadi sederhana. Kalau di sini kan saling cancel dia. Kalau dalam kasus panjang busur, biasanya itu di dalamnya adalah bentuk kuadrat sempurna. Cuman terkadang ada yang bentuknya memang tidak bisa difaktorkan dan tidak bisa juga dikerjakan dengan integral substitusi. Kalau tidak salah itu sempat jadi soal tugas kalian. Nah, aku juga pernah mendapatkan soal tugas seperti itu dulu. Itu memang sepertinya tidak untuk diselesaikan, tapi supaya kalian bisa mengetahui kalau ada bentuk-bentuk integral yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu kalau kalian cukup rajin, mungkin kalian akan mencari di Wolfram. Nah, nanti kalian akan ketemu untuk soal tugas kalian. Itu sebenarnya ada nama integralnya. Kalau tidak salah, complete elliptic integral. Nah, aku juga baru tahu integral itu ketika mengerjakan soal tugas yang itu. Oke, tapi tenang saja, untuk ujian itu tidak keluar sepertinya. Dari soal-soal yang tahun lalu, aku lihat tidak pernah keluar seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal yang ini? Oke, supaya tidak kelupaan, aku share link presensi dulu. Oke, silakan presensi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini luas-luasan putar lagi. Luas-luasan putar dalam bentuk parameter ya. Ya. Oke, ini bisa kalian kerjakan dulu 3 menit atau 2 menit.
Oke, ini aku sebut bentuk parameter karena ini bisa ditulis sebagai X per cos theta, berarti cos kuadrat. Kemudian Y-nya itu kan R sin theta, berarti sin theta cos theta. Oke, berarti ini bisa kalian anggap F theta, ini G theta. Nah, ini merupakan bentuk parameter. Oke, kalau kalian menemukan soal ini, kira-kira apa yang kalian lakukan pertama kali? Oke, cari DS ya. Di sini DS-nya seperti apa? Bisa dibantu? DS jadi akar dari theta kuadrat Ingat ya, jadi kalau luasan putar untuk yang Y sama dengan Fx, itu kan integralnya seperti ini. Kalau yang diputar terhadap sumbu Y, berarti X sama dengan GY, bentuk integralnya adalah 2pi X ds. Nah, di sini ds-nya adalah akar 1 plus dx dy kuadrat dy. Sedangkan kalau di parameter, ds-nya seperti ini. Kemudian untuk jika diputar mengelilingi sumbu X itu seperti ini. 2pi integral A sampai B y ds. Sedangkan untuk dikelilingi sumbu Y, ini 2pi integral C sampai D X ds. Oke, berarti kalau kalian mencari ds-nya, ini akar dx d theta. Dx d theta-nya itu adalah 2 dikali cos theta dikali min sin theta. Kalau dy d theta, nah ini kan bisa ditulis sebagai setengah sin 2 theta. Berarti dy d theta-nya adalah cos 2 theta. Oke, yang ini sama dengan min sin 2 theta ya. Nah, berarti ds-nya ini cukup sederhana ternyata. Sin kuadrat 2 theta ditambah cos kuadrat 2 theta. Ini sama dengan d theta. Oke, kemudian untuk integralnya berarti AY ini sama dengan 2pi integral C sampai D. C sampai D-nya itu adalah, oke, kalau di sini batasnya sama ya. Ini kan 0 sampai 2pi, berarti ini 0 sampai 2pi. Sorry, pi per 2. Kemudian X ds. X-nya itu cos kuadrat theta. Kemudian ds-nya itu d theta. Oke, ini sudah integral trigonometri biasa, bisa kalian selesaikan. Kalau ini kan berarti kita memanfaatkan identitas trigonometri yang ini. Cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta plus 1 per 2. Oke, suaraku apakah masih bisa terdengar dengan jelas? Masih Kak. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan lagi.
Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal yang ini? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke soal terakhir. Oke, bisa kalian baca dulu soalnya supaya bisa dimengerti sedikit. Sudah dibaca ya. Jadi di sini kita punya sikloida. Yang pertama disuruh mencari pusat masanya. Kemudian disuruh mencari luasan putar jika sikloida tersebut diputar terhadap garis ini. Nah, karena di sini garisnya tidak lurus, dia kan miring ya. Oke, ini garisnya lurus tapi tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Bisa dikatakan miring, tapi bukan miring yang tidak lurus. Oke, di sini kita akan menggunakan Papus Guldin untuk yang luasan putar. Nah, nanti pusat massa sikloida ini sikloida ini kan merupakan busur ya. Di sini mencari pusat massa busur sebenarnya. Ini nanti digunakan juga untuk menghitung yang ini. Karena Papus Guldin itu kan memanfaatkan pusat massa dan jarak antara pusat massa dengan garis ini. Oke, di sini karena cukup panjang, aku pakai pembahasan saja. Jadi untuk S-nya, karena ini bentuknya parameter, kita memakai yang seperti ini, ds-nya. Kalian cari dx dt-nya, kalian cari dy dt-nya, dikuadratkan, lalu disederhanakan. Oke, di sini untuk dx dt-nya kan masih mudah, lalu tinggal kalian kuadratkan. dy dt-nya juga mudah, tinggal kalian kuadratkan. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian kalian sederhanakan. Ini kan jadi 16 ya. Ini 16 berarti bisa seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nanti kan di sini dia dikali sin cos theta. Nah, kemudian karena ini bentuk akar, di dalam akar, kan kita mau menghilangkan akarnya. Kita manfaatkan ini. Cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Bisa juga kita manfaatkan yang ini. Kalau di sini, kita bisanya memanfaatkan yang ini. Supaya satunya ini hilang.
Berarti kalau cos T ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat T per 2. Kalau kita substitusikan ke sini, nanti hasilnya akan menjadi ini. Kalau kita akarkan, bentuknya jadi sederhana. Oke, untuk ini dulu bisa dibaca sebentar. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjutkan. Untuk pusat massa busur kurva, review dulu. Kalau kita punya bentuk parameter X sama dengan Xt, kemudian Y sama dengan GT, nah di sini pusat massanya adalah X bar sama dengan integral dari A sampai B, X ds. Kemudian penyebutnya adalah integral A sampai B ds. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini merupakan panjang butur. Kemudian untuk Y bar, ini integral sampai B Y ds. Kemudian dibagi integral A sampai B ds. Makanya kita perlu mencari ini, dan ini terlebih dahulu. Ini aku cari terlebih dahulu, ya, untuk menuliskan pecahannya itu tidak perlu terlalu panjang. Ini bisa memudahkan kalian kalau kalian menulis jawaban di ujungnya. Kita cari integral 0 sampai 2 X ds, karena di sini batasnya 0 sampai 2pi. Kalian substitusikan. Kemudian di sini kalian sederhanakan. Lalu untuk yang ini, kalian manfaatkan identitas trigonometri sin A dikali sin B. Oke, aku lupa rumusnya seperti apa, tapi nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang integral di depan ini, di sini kalian menggunakan integral parsial. Oke, ini perhitungan integral biasa. Kalian dapat 128pi. Untuk yang Y, triknya juga sama. Mirip. Kemudian untuk yang ini, tinggal kalian integralkan, cukup sederhana. Lalu tinggal kalian masukkan ke sini. Nah, ini kan penulisannya lebih rapi ya. Lebih rapi dan lebih sederhana kelihatannya. Dibanding jika kalian menuliskannya secara langsung. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nanti ini filenya akan aku bagikan ya. Kita lanjutkan karena kita sudah dapatkan pusat massanya. Sekarang tinggal hitung luas-luasan putar yang terjadi.
Oke, kalau dari teorema Goldin, luas-luasan putar yang terjadi itu perkalian antara panjang busur, jadi S-nya, dikali keliling lingkaran yang dilalui titik berat kurva tersebut. Oke, aku berikan ilustrasi supaya tidak bingung. Jadi misalkan kalian punya kurvanya ini ya. Lalu kalian cari pusat massa kurva ini, misalkan di sini. Kemudian ini ada garisnya misalnya. Kalian cari jarak ini. Dari sini bisa dibentuk lingkaran. Nah, katanya hasil kali panjang busur dengan keliling lingkaran yang dilalui titik berat kurva tersebut. Nah, berarti untuk cari keliling lingkaran ini, kita kan punya keliling itu sama dengan 2pi dikali R. Itu jari-jarinya. Berarti kita perlu mencari jari-jari ini, yaitu jarak pusat massa busur kurva dengan garis. Nah, kita sudah punya pusat massa. Kemudian berdasarkan teorema Pappus-Guldin, ini kan keliling dikali panjang busur, atau 2πr dikali panjang busur. Pusat massa sudah kita punya. Sekarang kita perlu mencari panjang busur dan juga jarak pusat massa busur dengan garis. Oke, panjang busurnya dicari seperti biasa. Nah, panjang busurnya kan 0 sampai 2 pds itu merupakan ini yang sudah kita cari tadi. Kita punya 32 hasilnya. Kemudian kita cari jarak titik berat atau pusat massa ke garis ini. Oke, kita ingat jarak titik X1, Y1 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0 itu adalah mutlak A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C, kemudian dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, di sini tinggal dimasukkan. Kemudian tinggal kalian masukkan ke rumusnya saja. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Maaf Mas, tadi yang 4pi sama 16/3-nya dari mana ya Mas? Dia agak ketinggal. Dan 16/3 itu didapat ini pusat massa yang kita dapat dari pengerjaan nomor A. Oh, itu koordinat yang pusat massanya ya Mas. Jadi ntar jaraknya ke garis. Ya. Kalau di ilustrasi ini berarti yang ini sama 16/3. Nah, ini garis 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Mas, terima kasih. Oke, ini kita mencari R-nya. Aku lambangkan di sini dengan D supaya tidak tertukar ya. Oke, D ini bukan diameter ya. D itu sebenarnya distance. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, kalau belum ada, aku berikan pengumuman sedikit untuk tugas kelompoknya. Oke, dari Bu Dewi meminta aku mengisi tutorial hari Sabtu dengan tugas kelompok. Jadi di sini aku sudah siapkan 5 soal dari UAS tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Jadi kalian kerjakan ini secara berkelompok. Sesuai dengan kelompok yang ada di kelas ya. Kan sudah ada 5 kelompok itu. Nanti kalian presentasikan secara kelompok pada tutorial keempat, yaitu hari Sabtu. Ini setiap kelompok mengerjakan soal yang sesuai dengan nomor kelompoknya. Jadi kelompok 1 kerjain nomor 1, kelompok 2 kerjain nomor 2, dan seterusnya. Oke, mungkin nanti filenya akan aku bagikan ke salah satu dari kalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, nanti setelah kalian presentasi, kalau ada kesalahan akan aku bahas kok. Dan juga kalau ada pertanyaan sebelum hari Sabtu dalam pekerjaan soal ini, boleh kalian tanyakan ke aku. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Oke, kalau belum ada pertanyaan untuk tutorial hari ini akan aku akhiri saja.